Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kami dan sebenarnya semua staf di Dirjen Yayasan Das untuk mau menerima kami dari Gerakan Sebati yang sekaligus representasi dari masyarakat adat suku Bati di Kabupaten Serang bagian Timur. Mungkin permasalahan yang kami bawa ini mungkin tidak asing lagi karena sudah 6 kali kami penyerahan berkas ketiga instansi, yaitu SDM yang di Jakarta Pusat, kemudian kami bawa itu kami ke SKK Migas, dan mungkin surat sudah kami layangkan ke sini juga, tapi memang belum ada follow up yang baik dari instansi terkait. Jadi Pak, permasalahan yang kami bawa ini terkait dengan pelanggaran hak asasi masyarakat adat dan perampasan ruang-ruang hidup yang terjadi di Kabupaten Serang bagian Timur, khususnya di Tanah Bati. Jadi ada 2 perusahaan yang memang sedang beroperasi dan statusnya itu sedang eksplorasi Pak, yaitu PT Balam Energi Limited dan BGP Indonesia. Tapi masalahnya mereka melanggar hak-hak konstitusional masyarakat adat di situ. Jadi kalau kita melihat struktur masyarakat adat di sana itu seperti suku Baduy Pak, suku Baduy dalam, yang dimana tanah itu bagi mereka penyatuan secara kosmologi itu menempatkan orang Batu itu tidak bisa tanah yang sekarang ini dioperasi oleh PT Balam Energi itu tidak bisa beroperasi di situ Pak. Saya sambil satu ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya Mbak Nisti ini berarti ada pelanggaran hak asasi Ya. Itu apa aja ya? Pertamanya itu terkait dengan penyerbutan lahan Pak. Apa? Penyerbutan lahan. Ini ada sih Pak. Sudah siap. Terus? Kemudian pada prinsipnya itu, jadi tanah petuanan kita itu kan bagian penyatuan dari sistem nilai yang kita percaya sebagai adat istiadat di situ kan Pak. Nah di atas tanah itu, jadi masyarakat itu sebenarnya kenapa masyarakat hari ini menolak itu tidak bisa diapa-apakan Pak, selain mungkin misalnya ya pertanian dan perikanan. Jadi untuk tambang itu tidak bisa Pak, karena kayak kita lihat aja Banten itu untuk Baduy kenapa nggak bisa masuk kan, karena ada kepercayaan sistem nilai yang mereka jaga di situ. Nah kasusnya itu serupa hari ini yang terjadi di Tanah Bati gitu loh Pak. Jadi masyarakat itu sudah berkali-kali melakukan penolakan, bahkan mereka sampai sudah melakukan palang berupa sasi adat. Sasi adat itu kan aturan adat. Jika kami melakukan sasi adat berarti itu tandanya tanda larangan Pak, bahwa perusahaan tidak boleh lagi masuk di situ. Jadi memang tanah itu kami menjaga sakralitas bagi kami masyarakat adat itu, masyarakat adat Tanah Bati. Tanah itu kami punya ibu, pohon itu kami punya saudara. Jadi kami tidak menolak investasi. Ini yang eksplorasi yang melewati Tanah Bati ya? Iya Pak. Kalau secara wilayah berarti apa, di desa atau di? Itu di 2 kecamatan, Tututolu dan Kian Darat. Walaupun secara adat itu kan ada masuk, ada bisa dipelajari lah Pak. Tapi yang hari ini kan sudah ada 2 titik, bukan titik apa namanya, lane ya, 1117 sama ya itu yang memang masyarakat tuh hari ini menolak Pak. Ya kita kan memang Indonesia ini kaya ya, dari Sabang sampai Merauke, dan itu bukan cuma kaya secara sumber daya alam, tapi kan kita mempunyai adat istiadat yang harus dipelihara kan Pak. Kami tidak menolak investasi, silakan investasi di tempat lain, kayak Charles dan Cities ini kan ada juga di SPP, walaupun memang tidak sampai hari ini belum punya pengaruh yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi maupun sosial budaya dan segala macam di Kabupaten Serang bagian Timur. Tetapi khusus untuk suku Bati, Tanah Bati itu kami memohon maaf sangat bahwa masyarakat kami tidak bisa karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kami langgar di situ. Oke, jadi saya dari Direktorat dulu, kemudian ada Pak Budi dari Kominfo, Pak Budi dan Pak Danan dari Humas ya. Itu kita terima aspirasi dari teman-teman
itu terkait dengan operasi Balang Energi ya. Iya, dan BGP Indonesia, Pak. Apa? BGP Indonesia. IGP. Iya. PT Virio apa? Oh, Itu kayak Indonesia tapi kayak ada Cina. Ya, kalau Bank itu kan Australia. oke. BGP itu Cina sih, Cina sama ini. Kalau di Jemika ini sebetulnya kalau di dalam sudah pelaksanaan eksplorasi ini memang sudah langsung ke eksekutif. Jadi yang mengeksekusi itu adalah kontraktor sendiri, dalam hal ini Balang Energi dan BGP berarti ya kalau itu. Yang kedua adalah SKK Migas yang masuk mengawasi operasionalnya ya Pak Budi ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, kami akan tampung nanti suratnya kita pelajari dan kita sampaikan kembali ke SKK Migas dan kontraktor tentunya. Nah itu kita akan concern bahwa kalau concernnya tadi memang sudah menolak karena tanah yang terletak di adat Pati ini memang oleh masyarakat memang tidak diperkenankan untuk selain pertanian ya gitu ya, selain pertanian kira-kira gitu. Pertanian dan apa? Perikanan, Oke. perikanan. Artinya pertambangan dan migas berarti enggak ya, jadi tidak ditolak ya. Kami sampaikan. Kemudian terkait dengan apa yang sudah dilakukan mungkin akan kami langsung sampaikan ke mana SKK Migas dan kontraktor bahwa memang untuk melakukan kegiatan itu kan memang harus ada apa sih? Mungkin saya salah kalau ini mau dikoreksi Pak, izin dari masyarakat ya. Memang kalau ini malah Pak, kalau kan sebenarnya sumber daya alam di bawah tanah ya. Nah, bukan berarti ketika misalkan kontraktor sudah diberikan hak usaha wilayah kerja, itu langsung berhak juga atas yang di permukaan. Iya betul. Nah, dia harus ada mekanisme juga. Nah, tadi kita sendiri pun di Undang-Undang 2021 alhamdulillah tadi Pak Jadi menegaskan bahwa untuk kegiatan usaha tidak bisa dilaksanakan salah satunya juga di tanah ada kecuali dengan persetujuan masyarakat. Nah itu sendiri sudah kita kan dalam konteksnya tentunya kalau menawarkan wilayah kan Pak itu memang wilayah kerja ya dipetakan segitu. Tapi ketika nanti pada saat pelaksanaannya ternyata tumpang tindih dengan tanah adat, ya kalau masyarakat adatnya tidak diizinkan, ya tidak boleh karena memang undang-undangnya pun mengatakan tidak boleh kecuali seperti itu. Jadi nanti sampaikan Pak Dir tadi mungkin konsen dari teman-teman di Serang ini juga catatan ya gitu. Jadi diperhatikan oleh SKK maupun kontraktor di Pak Dir ya. Iya. Mungkin ada. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kali biasa kalau kita ketemu diskusi enak. Jadi kalau silaturahmi itu kalau jalan terus kan karena masalah sebenarnya di bawah. Sebenarnya yang jadi poin penting adalah dari sudah dibuka nanti itu di situ dipelajari Pak. Jadi problemnya ini kan begini, perusahaan ini kalau saya mau sampaikan lebih jujur lagi ini kan sebenarnya bukan masalahnya di pusat. Kalau mau jujur ya, masalahnya adalah ada di daerah. Ada di mana? Ada di provinsi dan kabupaten. Nah, tadi masuk tadi Pak di undang-undang bahwa kalau misalnya undang-undang biar ada, tapi kalau masyarakat yang nolak kan jadi masalah. Yang jadi problem hari ini adalah di sana ini masyarakat nggak dilibatkan. Yang dilibatkan cuma beberapa orang yang punya ya bahasanya si A ini tanahnya ini gitu. Udah dia yang dipanggil si A sama si B. Nah, masyarakat adat ini nggak dilibatkan secara keseluruhan. Nah itu problem pertama. Yang kedua adalah soal masyarakat adat itu hanya cuma kalau di kabupaten itu yang jadi persoalan adalah sekda sama bupati. Nah, DPR sebagai wakil rakyat pun nggak berbuat apa-apa sebenarnya. Nah ini problem yang kami alami dan masyarakat alami. Yang kedua, makanya saya bilang kalau orang masuk dalam rumah, kalau nggak izin kan maling namanya. Kan kira-kira begitu Pak. Yang jadi persoalan kan KKN inilah
Jadi hanya kelompok tertentu ini yang jadi persoalan. Yang kalau kami problem kami di bawah itu sebenarnya. Makanya sebenarnya kita datang ke pusat itu agar minta tolong sebesar-besarnya untuk ya ini masyarakat sudah nolak. Terus ini masalah adat. Pak Jokowi udah jelas di periode pertama sampai periode kedua ya urusan undang-undang adat sudah ada, hak wilayah pun sudah ada. Yang jadi persoalan juga kan pemerintah kita di daerah ini kan tidak jalan. Nah, kenapa kami ke sini? Minimal dari sinilah bisa ya kan, nggak mungkin Pak, kami ini masyarakat kecil masih muda, kalau ketemu gubernur aja susah kan, kira-kira begitu Pak. Nah, hari ini kalau di Maluku hari ini ya masyarakat Maluku tahu lah kira-kira ngurus mau ketemu untuk ngomong seperti ini susah betul. Nah, cuma karena kita punya pengalaman dari waktu kuliah kita di Jakarta ya sudah kita bisa aksesnya ke Jakarta. Jadi harapannya Pak, yang pertama itu di sana selain tanah itu sakral, saya takutnya begini, ini mungkin bisa dikasih masukan juga pakai SK Migas sama kontraktor. Nah, takutnya nanti seperti di Kabupaten Seram bagian barat, itu sampai masyarakat adat, sampai kontraktor yang bekerja ini ada yang dibunuh oleh perusahaan, masyarakat adat, dan itu nggak ketahuan Pak. Sampai kan iya konflik sosial. Nah, konflik kalau konflik di sana ini kan kalau sudah tanah sakral begini kan kita nggak ketahuan. Itu bisa dengan kalau bahasanya kalau di bisa pakai angin, bisa pakai api, bisa kan ini kasihan gitu loh. Nah ini kan kalau terjadi apalagi konflik sosial yang besar kan cuma berapa orang punya urusan, masyarakat jadi korban. Itu jangan sampai terjadi. Itu yang ketiga, kasus di SBT ini kan Gunung Bati di atas Pak. Jadi kalau kami takut jangan sampai Sidoarjo kedua di Indonesia kan kira-kira begitu. Sebab Gunung Bati itu dia di gunung, terus tidak ada danau atau air sungai besar nggak ada. Nah, jadi kalau di atas dibuka, masyarakat yang tinggal di pesisir ini, saya pastikan 20 tahun itu pasti Sidoarjo kedua Pak. Orang akan mandi lumpur, hujan sedikit pasti banjir. Nah itu yang kami takutkan, salah satu yang kami takutkan. Jadi kalau ada sungai yang besar ya nggak ada masalah kan, kira-kira limbahnya bisa dibuang ke situ. Tapi kan ini nggak ada, ini kosong ini cuma hutan belantara, di bawahnya masyarakat pesisir itu dari ujung ke ujung ya ada. Nah ini problem yang hari ini nggak dilihat oleh pemerintah daerah maupun kontraktor dan di SK Migas. Nah, karena SK Migas ya kita bersyukur Pak, luar biasa bisa ketemu SK Migas ini sampai demo 4 kali ya, 3 kali. Nah, itu nggak ada tanggapan, nggak ada ini. Mereka cuma ya mungkin waktu itu diskusi sekali ya. Habis itu janji kemarin ke sana lagi, mereka cuman kemarin surat masuk itu kita nggak tahu gitu loh. Nah ini kan problem. Jadi saya pikir harapan masyarakat sih Pak, harapan masyarakat dan kami sebagai generasinya berharap sih jangan sampai terjadi Sidoarjo kedua. Itu kan cukuplah yang dulu itu masyarakat jadi korban. Yang kedua itu ini tanah adat Pak, sakral bagi kami itu sakral. Itu sudah dari dulu kami ya. Kalau kita tinggal di Amerika atau di negara Eropa nggak ada masalah. Ini Indonesia ini kan kaya dengan itu dan masyarakat percaya itu. Gitu. Dan itu memang ya saya berdoa bahwa Bapak umur panjang harus ke Pulau Seram, kalau bisa silaturahmi main ke sana. Itu kaya Pak. Kalau bayangkan, saya pikir kalau itu jangan migas lalu kita bangun lahan pertanian besar, itu luar biasa. Masyarakat apalagi hari ini, nanti saya pikir itu kalau dipaksakan Pak, nanti konfliknya itu ketika perusahaan sudah jalan. Kenapa? Masyarakat di sana ini sekolahnya mohon maaf di generasi ke tahun 2000 ini baru mulai kuliah. Itu pun kuliahnya kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa itu hitung masih pakai jari. Mungkin 10 jari ini nggak cukup. Yang di sana ini adalah masyarakat yang mohon maaf, kami masih masalah pendidikan itu SD pun mungkin kelas 3 udah kabur gitu. Terus syukur-syukur Pak kalau SMA itu alhamdulillah banget. Nah, ketika perusahaan jalan, maka saya pastikan kan tenaga kerjanya kan dari luar. Ketika masyarakat setempat tidak dilibatkan, saya takutnya itu ada konflik yang luar biasa. Yang jadi persoalan siapa yang bertanggung jawab kan seperti itu kira-kira. Nah ini yang tidak dipikirkan saya lihat. Nah, jadi
sekali lagi Pak, terima kasih. Tolong disampaikan ya, kalau bisa bapak punya akses ke Gubernur Maluku, tolong ditelepon juga lah kira-kira begitu. Mungkin di provinsi ya, di migas di provinsi mungkin disampaikan bahwa ya masalah konflik terus nanti ketika perusahaan jalan, eksplorasi sudah jalan, perusahaan sudah beroperasi 15 sampai 20 tahun ke depan kan, nanti ketika banjir, ketika lahan di atas habis kan di bawah masyarakat yang jadi korban. Nah itu, lalu ini masalah adat. Pak Gubernur itu tahu, Pak Bupati tahu, masyarakat Maluku tahu. Soal Gunung Batu itu seperti apa mereka tahu betul. Jadi saya pikir kami minta tolong sebenarnya Pak, minta tolong. Jadi harapannya itu yang penting semoga dari pihak kontraktor bisa pahami. Silakan bangun di SBT, tolong disampaikan Pak, silakan bangun di SBT di mana saja. Tapi kalau di Gunung Batu itu jangan, begitu. Karena kita takut nanti konflik sosial. Itu kita konflik sosial ini ada kan, kasihan masyarakatnya. Nah itu aja sebenarnya harapan. Terima kasih Pak. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Pak sudah mengizinkan kami untuk bertemu berbicara terkait dengan persoalan yang ada di Tanah Pati saat ini. Saya anak negeri Pati sendiri yang lahir di Tanah Pati. Melihat persoalan yang ada di Tanah Pati saat ini itu sangat, saya juga merasa sangat tidak senang juga ya Pak ya. Karena perusahaan yang ada di sana, dua perusahaan yakni PT Balam sama PT Energi BGP Indonesia sejak bereksplorasi, yang menjadi kesalnya saya kemudian keluarga saya di kampung itu adalah perusahaan ini melakukan langkah-langkah yang salah, yang mana sasi adat yang ditanam di di land eksplorasi perbatasan, nggak boleh wilayah yang dimasuki oleh perusahaan itu sudah ditanam sasi, kemudian dibongkar oleh perusahaan sendiri. Ini adalah langkah-langkah yang salah gitu. Ada buktinya juga, ada potong dirusakin sama perusahaan. Dan bukan hanya satu, ini dokumennya yang difoto itu satu, kemudian ada 2 palang lagi yang dibuka, sengaja dibuka oleh perusahaan, kemudian diterobos, lakukan pengeboran di wilayah sekitar yang masyarakat Bati menolak, nggak boleh wilayah ini diterobos oleh perusahaan. Mereka dengan seenaknya gitu kan, padahal kan palang atau sasi ini sesuatu yang sangat kami, ini adalah aturan sakralitas yang ada di sana gitu. Jadi walau dibuka itu dengan persetujuan yang kayak gimana dulu gitu, tapi perusahaan dengan sengaja, dengan seenaknya gitu kan, kayak wah ini tanah punya saya gitu, ngapain mereka harus palang? Padahal ini adalah jelas-jelas langkah yang mereka ambil itu langkah yang salah. Jadi harapannya kita, pokoknya harapan penuh kepada bapak-bapak semuanya agar apa yang kami sampaikan ini bisa ditindaklanjuti. Kalau bisa, kemarin kan hari Kamis tanggal 13 Oktober ya, barusan kemarin, masyarakat adat keluarga saya di Tanah Bati, mereka turun langsung menemui bupati, kemudian sekretaris daerah juga. Pada saat itu statement dari bupati sendiri adalah, saya tidak tahu menahu terkait 2 perusahaan yang Cuci tangan. cuci tangan lah istilahnya. Saya tidak tahu menahu terkait dengan 2 perusahaan yang ada di yang beroperasi di Tanah Bati saat ini. Padahal ini adalah wilayahnya bupati Pak, gitu. Dan kalau dibilang ini izinnya adalah dari pemerintah daerah sendiri, karena di dalam undang-undang itu jelas sebelum diterbitkannya kedua perusahaan ini beroperasi di sana harus ada rekomendasi dulu dari pemerintah daerah. Bupati sekarang angkat tangan, saya nggak tahu menahu tentang 2 perusahaan yang beroperasi di Tanah Bati saat ini loh. Masyarakat Bati bahkan gerakan Serbati sendiri yang ada di Kabupaten SBT melakukan aksi beberapa kali di kantor bupati, kemudian di DPR tentang perusahaan yang beroperasi. Bupati di mana aja, itu kan. Ini adalah ya memang penilaian masyarakat adat itu sebenarnya kepada pemerintah setempat itu sudah salah. Maksudnya mereka melakukan langkah-langkah yang salah gitu. Sampai pada tingkat perusahaan sendiri pun, wilayah yang memang nggak boleh harus diterobos di situ,
udah dilarang bahwa nggak boleh, ini adalah wilayah-wilayah yang sakral gitu. Itu diterobos oleh perusahaan sendiri. Bahkan saksi adat itu dipotong kemudian. Nah ini yang salah. Kita takutnya jangan sampai konflik sosial itu ada di sana. Gitu. Jadi di Tanah Bati itu masih asli Pak. Ya. Nggak kayak. Jadi di sana kami takutkan jangan sampai dari segi lingkungan dan sebagainya itu ke depannya. Jadi masyarakat di sana itu ya kalau dibilang aktivitas atau kehidupan sehari-harinya itu dari alam setempat itu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Intinya kita sudah menangkap ya. Siap. Nantinya kita, kalau kami juga otoritasnya terbatas ya. Ya. Jadi kita akan menyampaikan surat tentunya ke SKK Migas dan kontraktor ya, atau satu surat ke SKK karena yang langsung mengawasi operasinya itu di sana. Intinya adalah supaya kontraktor itu memperhatikan kembali terkait dengan masyarakat adat supaya tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, itu satu. Dan yang kedua juga concern tadi mungkin kami tambahkan, tapi inti yang paling jelas kalau dari secara otoritas di kami adalah mengingatkan supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau tanah adat juga seperti disebut Pak Bupis tadi, memang harus ada persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh kontraktor ketika dia melakukan kegiatannya. Jadi intinya itu sih kalau dari kami. Memang kami juga nggak langsung punya akses tangan untuk mengeksekusi. Tahu Pak. Kami akan lakukan itu mungkin secepatnya nanti kita. Ini ya, sebenarnya kan kenapa kami harus ke pemerintah pusat? Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan, pemerintah pusat ini diberikan kewenangan seluas-luasnya kan dalam prinsip pengawasan. Walaupun ada otonomi kan Pak, tetapi kemudian kita melihat lagi bahwa pemerintah pusat ini kan yang memberikan izin tentunya atas rekomendasi dari pemerintah daerah. Jadi gubernur ini kan kepanjangan pemerintah pusat, sehingga yang mau kami tekankan di sini bagaimana pemerintah pusat itu melakukan pengawasan terkait dengan praktek-praktek yang hari ini tuh melanggar konstitusi pertama, karena kan masyarakat adat itu kan dijamin dalam konstitusi pasal 18. Kemudian tadi Bapak juga sudah menjelaskan sedikit tentang undang-undang tentang migas itu kan pasal 33 itu saya ingat bagaimana mengatur petuan masyarakat adat di situ, bahwa memang masyarakat adat harus dikasih tahu perizinannya. Nah pada bulan Juni itu mereka masuk Pak, memang hasil tadi ya, kasus tadi kan? Iya, dari perusahaan itu datang, tapi kemudian mereka itu tidak melakukan sosialisasi yang bertahap gitu Pak. Okay. Mereka hanya eksekusi sosialisasi satu kali, itu pun langsung mereka minta untuk dibukakan base camp di Kecamatan Genarat waktu itu. Lalu kemudian Bati Kelusi ini kan ada dusun kan Pak, itu tidak dilibatkan di situ. Padahal Bati Kelusi itu kalau kita melihat itu salah satu dusun yang dalam peradabannya itu kejadian pertama. Jadi itu asal usul pertama dari manusia Bati itu. Dan terdapat memang kalau kita bilang itu pusaran leluhur di situ, yang tidak bisa tanah itu kemudian dibor Pak, karena kan kalau seismik itu kan akan membor tanah. Kemudian kalau misalnya sewaktu-waktu itu kan bisa meledak. Nah kalau sampai bawah strukturnya itu dikocak-kacik, itu kan mengubah tatanan masyarakat adat juga. Kemudian radius berapa meter itu kan masyarakat harus pindah dari situ. Dan land-land yang hari ini, kalau tadi sih sudah disampaikan bahwa untuk Gunung Bati jangan gitu kan? Iya, itu Pak. aja. Jadi dan juga kami akan air, menyampaikan itu aja. dan juga air Pak di situ masyarakat untuk Serang bagian timur itu mereka menitik beratkan Bati itu untuk penyumbang air ya Karin. Nah ini juga kami punya dokumen yang kemarin seperti yang dikatakan ke saudara saya bahwa Bapak mereka sudah ke Bupati, kemudian tanggapan dari Bupati itu akan melakukan pertemuan dengan Gubernur, lalu membuat surat nota keberatan. Dan juga ini mungkin supaya ini Pak, saya tunjukkan ini sampai masyarakatnya menangis. Nggak bisa.
Mereka nangis Pak. Oke, saya kira concernnya sih udah kita tangkap. Iya. Ya. Nanti saya ngobrol. Saya sangat paham lah, kami sangat memahami apa yang jadi concern teman-teman. Nanti kita tidak lanjut sesuai otoritas kami. Tapi yang jelas yang langsung menangani eksekusi itu SPK Muda Iya, dan kontraktor tentunya. Ya, yang jelas. yang mungkin bisa dibikin evaluasi fatwa Pak untuk pandu bersalah. Nah itu ya nanti kami lakukan sesuai kami lah, sesuai otoritas kami. Iya, Soalnya kalau di luar otoritas jadi salah juga ya. iya Pak. Nah, memang kan tadi konteks yang memang pelaksanaan kegiatan kontrak kerjasama manajemen kontrak SKK Iya. ranahnya pemerintah, makanya SDM dalam hal ini itu mengawasi Iya Pak. secara tadi kalau regulasinya begitu ya regulasinya agar Harus ditegakkan. diikuti gitu. Iya, siapa? Kalau misalkan memang tadi pilihannya kok ini nggak bisa ya sudah gitu kan, artinya tidak ada persetujuan gitu kan. Ada salah satu memang tadi itu Iya. in prinsip malah sebenarnya tidak boleh gitu kan, Pak. kecuali dengan persetujuan dari masyarakat asal. Ada. Kami mungkin kan yang kami serahkan itu belum diproses lagi ya Pak. Jadi kami serahkan yang baru lagi. Saya minta foto. Pak Budi, saya mendampingi Pak Budi. Mungkin apa? Nah, terima. Kami sekalian gimana ya Pak? Ya kita dampingi kan. Ya. Tapi hari ini tanggal 17 Oktober 2022 menyerahkan sekali lagi berkas kami berisikan dokumen perjalanan dan juga berisi penolakan-penolakan dari masyarakat adat suku Batik terkait dengan operasi PT Balam Energi dan BGP Indonesia. Kami berharap bahwa segera pemerintah pusat, pemerintah daerah segera menghentikan operasi PT Balam Energi Limited dan juga BGP Indonesia dan segera mencabut izin. Safe Batik. Pak, makasih Pak. Sip.